Selamat datang di channel Jejak Prasejarah, sebuah channel yang akan terus membahas berbagai kisah dan sejarah yang ada di Nusantara. Pada kali ini admin akan membahas sejarah Krakatau, Jawa dan Sunda. Siapakah yang lebih tua? Mari simak pembahasannya sampai selesai supaya kalian bisa bijak dalam menyikapi pembahasan kali ini. Jawa dan Sunda adalah dua suku bangsa bersaudara mendiami pulau yang sama. Kedua suku ini banyak kesamaan dengan jumlah perbedaannya. Kedua suku ini berdekatan, namun terasa jauh, sangat dekat, namun beda rasa, beda selera, beda bahasa. Sekali waktu memanas digesek sedikit saja maka menyala antar keduanya. Tapi hanya menyala dan tidak saling membakar antara Jawa dan Sunda. Jawa dan Sunda terpatri dalam sejarah merepresentasikan dua kerajaan besar zaman dahulu, yaitu Majapahit dan Pakuan. Ikon Majapahit dan Pajajaran adalah tata kelola pemerintahan sistem politik yang bergerak dan berubah menyertai zaman. Kembali ke topik pembahasan kita, siapakah yang lebih tua antara suku Jawa dan Sunda? Sebelum ada penjelasan Jawa dan Sunda, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari channel Jejak Prasejarah untuk video menarik berikutnya. Mari kita simak pembahasannya lebih lanjut. Indonesia adalah sebuah bentuk negara yang unik, mampu menyatukan keanekaragaman menjadi satu yaitu NKRI. Kenapa Indonesia dikatakan sebagai sebuah bangsa? Dan kalau kita kembalikan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kebalikan pengertian bangsa adalah kelompok masyarakat. Etnik atau suku bangsa sendiri artinya adalah golongan atau kelompok manusia yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Pengelolaan Pulau Jawa memiliki luas 128.297 km persegi yang berada di Kepulauan Nusantara dan Samudra Hindia. Bahwa dulunya Pulau Jawa merupakan satu kesatuan dengan Pulau Sumatera, sebagai bagian dari dataran Sunda di bagian barat, dan di bagian timur menyatu dengan daratan Australia. Pulau Jawa diperkirakan terbentuk pada 60 juta tahun yang lampau, saat bumi memasuki zaman Break Tersier. Daratan Pulau Jawa bagian barat terbentuk lebih dulu di zaman Kapur, yang terjadi sekitar 145.000 tahun yang lalu. Dan di bagian timur dari pecahan benua Australia, dua bagian yang menabrak kemudian bergabung menjadi satu pulau. Pulau Jawa tidak lepas dari aktivitas vulkanik hingga menimbulkan kontur pulau dengan banyak gunung berapi yang membentang dari timur ke barat. Berdasarkan catatan Pujangga Ronggowarsito dalam Pustaka Raja Purwa disebut bahwa Jawa dan Sumatera terpisah akibat letusan hebat Gunung Krakatau pada 416 Masehi. Hal ini senada dengan peneliti Los Alamos National Laboratory yang menyebut letusan Gunung Krakatau mengakibatkan terpisahnya kedua pulau Jawa dan Sumatera. Sama halnya dengan pemisahan Pulau Jawa dan Sumatera, terpisahnya Pulau Jawa dan Bali juga diakibatkan letusan gunung berapi. Menurut Raffles, ia menyatakan bahwa dulunya Pulau Jawa dan Bali masih satu daratan, namun terpisah karena letusan gunung berapi dan gempa besar. Akibat letusan dan gempa besar hingga membuat kedua daratan khusus pada abad ke-13. Namun teori menyatakan bahwa pemisahan antara Pulau Sumatera dan Jawa, serta Bali terpisah akibat letusan gunung berapi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM mengungkapkan
Sejarah erupsi Gunung Krakatau jauh lebih tua, bahkan ratusan ribu tahun bukan abad. Bahkan diperkirakan sebelum ada manusia. Dan secara teori letusan Gunung Krakatau tidak pernah menjadi penyebab terpisahnya Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara penjelasan ilmiah berlangsung dan masih mencari titik kejelasan asal-muasal tanah Jawa, para ilmuwan masih saling sanggah, saling adu bukti. Di sisi lain terdapat pula penjelasan versi supranatural serta versi tutur yang menjelaskan asal-usul Pulau Jawa. Kisah ini mengacu pada legenda Gunung Tidar Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang dipercaya sebagai paku bumi Pulau Jawa. Lantas bagaimana Sunda dan Jawa yang dimaksud adalah masyarakat atau orang-orangnya? Apakah mereka pendatang atau memang ada di daratan ini? Berdasarkan faktor relasional, suku Sunda dan Jawa tidak memiliki keterikatan secara emosional yang dalam. Namun sebenarnya Sunda dan Jawa berasal dari nenek moyang yang sama. Nenek moyang kedua suku ini berasal dari dataran Yunani Tiongkok. Suku Sunda dan Jawa adalah ras Austronesia yang umum tersebar di negara-negara Asia Tenggara. Induk ras Austronesia saat ini dipercaya menduduki daerah pedalaman Pulau Formosa. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan asal Austria Robert Baron. Tahun 1885 sampai dengan tahun 1968, dalam kajiannya terhadap kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Dia menyimpulkan dalam teorinya bahwa pada masa Neolitikum 2010 Masehi sampai dengan 200 sebelum Masehi, ada yang bermigrasi dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Migrasi ini membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar sampai Pulau Paskah. Hal inilah yang akhirnya mengilhami pemikiran bahwa leluhur Jawa, Sunda, dan bangsa Indonesia pada umumnya berasal dari Yunan. Mereka yang melakukan migrasi dari Yunan disebut sebagai bangsa Proto-Melayu atau Melayu. Namun teori ini masih lemah dan kurang akurat. Disebabkan karena berdasar pada bukti-bukti kesamaan secara fisik serta temuan benda-benda bersejarah dan kebudayaan era megalitikum saja, karena teori Yunan dianggap tidak begitu kuat. Para ahli kemudian melakukan penelitian. Dengan pendekatan kebahasaan atau lebih berdasarkan pendekatan kebahasaan keseluruhan, bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Austronesia sendiri pada awalnya berasal dari Kepulauan Formosa yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. Pendekatan kebahasaan ini menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya. Karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia pun kemungkinan besar berasal dari asal-usul yang sama, dengan bahasanya tersebut tidak berhenti pada pendekatan linguistik. Para peneliti juga melakukan penelitian dengan pendekatan genetika, dan lebih menelusuri asal-usul manusia berdasarkan penelitian kromosom maupun DNA-nya. Hasil penelitian menunjukkan terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis yang berbeda, memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Muncul teori yang dikenal dengan Out of Taiwan, berdasarkan teori migrasi leluhur dari Taiwan tiba lebih dulu di Filipina bagian utara, sekitar 4.500 hingga 3.000 sebelum Masehi. Migrasi ini diduga bertujuan memisahkan diri mencari wilayah baru di selatan, selanjutnya sekitar 3.500 hingga 2.000 sebelum Masehi. Manusia yang